Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Setianingrum sebagai dosen program studi D3 Teknologi Informasi dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STAL) dengan spesialisasi di bidang sistem informasi. Akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan bobot 2 SKS. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pengantar teknologi informasi adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan konsep-konsep dasar dalam teknologi informasi, berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak, serta pemanfaatannya, juga konsep-konsep dasar dalam jaringan komunikasi termasuk internet. Dua, mahasiswa mampu menjelaskan dampak dari penggunaan teknologi informasi serta etika profesional di bidang teknologi informasi. Tiga, mahasiswa mampu mempresentasikan contoh penerapan teknologi informasi di bidang kemaritiman, transportasi, dan logistik. Topik pada pembelajaran kali ini adalah pemrograman yang bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan tentang konsep, alur, dan struktur pemrograman, serta membekali mahasiswa dengan logika berpikir komputasional untuk memecahkan masalah secara sistematis. Melalui pemahaman konsep dasar seperti algoritma dan sintaksis, mahasiswa diharapkan mampu menerjemahkan suatu permasalahan menjadi instruksi kode yang sederhana dan terstruktur. Pada akhirnya, mata kuliah ini berfungsi sebagai fondasi awal yang mempersiapkan mahasiswa untuk mendalami bahasa pemrograman lanjutan. Teknik pengajaran yang dilaksanakan adalah metode discussion in action atau DIA yang memiliki beberapa kelebihan. Pertama, metode DIA memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam menguasai materi. Kedua, memungkinkan mahasiswa untuk berbagi ide dan pandangan mereka, sehingga meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan di dalam suatu diskusi. Ketiga, metode DIA juga memungkinkan mahasiswa untuk memahami konsep dan prinsip dengan lebih mendalam, karena mereka dapat berdiskusi dan berdebat tentang materi yang dipelajari. Keempat, dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah dan berpikir kritis. Metode DIA juga merupakan metode yang dapat diterapkan dengan baik pada mata kuliah memiliki jam praktikum. Pada pertemuan pertama akan disampaikan terlebih dahulu kontrak perkuliahan dengan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS kepada mahasiswa, dan termasuk di dalamnya adalah pembobotan nilai pada beberapa aspek, dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui dan memahami setiap aspek penilaian dalam mata kuliah ini. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan dari pembelajaran selama di kelas secara offline. Kita share di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Kita hari ini akan kita sharing, ya. Kita refresh lagi masalah pemrograman yang dulu kalian pernah dapat, ya. Waktu mungkin kelas berapa gitu, ya. Dapat nggak dasar? Nggak ada, dapat. Oh, ini juga nggak dalam. Ini hanya refresh aja, ya. Mana ya? Pengantar algoritma. Jadi di sini definisi dari algoritma sendiri adalah urutan langkah-langkah logis dari penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kenapa sistematis? Karena dia harus berurutan. Ya, jadi tidak ada jadi sudah ada format khusus, ya. Jadi berurutan, sistematis dan saling berhubungan. Jadi tidak ada lompat untuk penyusunan itu dilakukan apabila memang diperlukan. Seperti misalnya dulu seperti itu kan ada bahasa pemrograman yang untuk seperti if, next gitu, ya, gitu. Dan logis, ya, karena logis kita berhubungan dengan program yang notabene
apa yang kita tulis akan dilaksanakan oleh komputer, ya, oleh program. Jadi harus logis dan sesuai dengan ketentuan. Jadi format bahasa program yang ada atau urutan pemrograman yang ada. Oke, langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Untuk pemrograman sendiri itu kan harus false or true. Kan pernah dengar kan? Benar atau salah. Kan? Kalau salah dia seperti apa, kalau benar seperti apa. Ya, jadi tidak ada pemrograman itu yang abu-abu istilahnya tidak diketahui kemana arahnya. Tidak ada kan? Karena komputer itu kan misalnya kita minta dia tulis halo, dia pasti tulis halo kan? Ya kan? Nah, kalau kita masukkan, kita perintah dia tulis halo, tapi kita di bawahnya perintah masukkan misalnya di ketik-ketik ya, misalnya hai, dia kan harus dibilang error gitu kan ya, karena harus halo di atas ditentukan gitu. Oke? Ya. Nah, algoritma adalah jantung dari ilmu komputer dan ilmu matematika. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Oh, karena pada dasarnya, basicnya seluruh ilmu komputer itu sendiri itu base-nya adalah dari pemrograman. Betul nggak sih? Betul kan? Oke. Banyak aplikasi, kan? Itu dibentuk dari pemrograman, kan ya? Termasuk HP yang kita pegang itu dasarnya juga dari bentukan dari pemrograman, betul kan? Ya, kalau kalian masuk ke dalamnya, yang kalian temukan apa? Deretan bahasa program kan? Deretan pemrograman yang banyaknya kita nggak tahu sampai sepanjang apa, tapi itu menghasilkan apa yang kita lihat sehari-hari, kita pegang sehari-hari, itu kan ya. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma, ya, karena seperti ada sistem informasi, ya, informatika, sebutannya macam-macam ya. Lalu termasuk kalian jaringan, itu kan termasuk cabangan dari ilmu komputer. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma, betul nggak? Apa contohnya? Ada yang tahu? Ya, masak resepnya. Yang simpel aja apa? 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu algoritma bukan? Ya. Ya kan? Sehari-hari tanpa kita sadari. Sebenarnya kita udah pintar matematika loh dari awal itu. Karena ya itu, karena kita tidak menyadari aja gitu kan. Nah, pas masuk bangku sekolah, barulah itu masuk ke rumus-rumus, pusing deh jadinya. Kok rumusnya banyak begini ya, padahal seharusnya kita emang tiap hari dia make, cuma tanpa rumus kayak gitu ya. Oke, cara-cara membuat kue ya, ini contoh ya, dinyatakan resep sebagai algoritma karena ada langkah yang dihasilkan dia berurut. Tapi kalau yang udah cek mungkin enggak ya, main cepung jomplang gitu ya, jadi gitu ya. Tapi kalau kita baru belajar kan pasti lihat dulu tuh, oh ini masukin dulu itu kan ya, terus habis ini mendidih airnya, ceburin baksonya kayak gitu kan ya. Dia berurut, bener berurut kalau baru belajar. Nah, itu termasuk dari langkah-langkah algoritma. Nah, jadi dalam jalankan algoritma kita harus mengerti setiap langkah dalam algoritma. Oleh karena itu makanya setiap orang yang mendalami ilmu komputer dia harus selalu berpikir logis ya. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan juga. Kalau di dalam komputer 1 tambah 1 apakah 2? Tidak, belum tentu. 1 tambah 1 berapa? Bukan tentu. Kan kita juga mengenal angka binari ya, 0 sama 1 kan? 0 dan 1 itu juga ada hitungannya kan? Nah itu, kenapa 1 tambah 1 sama 2? Karena dalam ilmu komputer sendiri 1 tambah 1 bisa 0 atau 1. Oke? Mengerjakan operasi yang sesuai dengan langkah tersebut pastinya ya, jadi dalam pemrograman kita harus menyesuaikan kan? Misalnya input angka 1 gitu kan? Atau input A berapa kan? Input B berapa, operasikan A tambah B gitu kan, jadi harus berurut agar dapat dilaksanakan oleh
komputer, algoritma harus tulis dalam notasi pemrograman yang disebut dengan program yang dikerjakan oleh para pemrogram gitu ya. Jadi semua yang memiliki istilahnya sebutan pemrogram, nah dia harus mengerti bagaimana menulis dalam bahasa pemrograman. Dan ini banyak bahasa program yang ada di dunia ya, saya bilang ya, karena kan semua menggunakan ya. Ada yang tahu contohnya bahasa program? C++, apalagi Java, ada lagi Python, Visual Basic, ya, Pascal. Terus apa lagi? Itu yang utama tuh Pascal dan C++. Itu termasuk kita bilang itu bahasa mesin karena lebih rumit tingkatannya dan kurang dipahami oleh manusia. Karena apa? Mengikuti bahasa dari mesin itu sendiri. Agak rumit. Lalu, jadi program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang tulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Ya, jadi manusia membuat bahasa program menurut ya menulis lalu diterjemahkan oleh komputer dengan menggunakan interpreter. Ya, jadi penghubung antara bahasa manusia dengan bahasa program itu adalah. Nah, ini pokok algoritma ya dalam siklus pengembangan program. Contohnya, kita harus menganalisis masalah. Masalahnya apa sih yang mau kita pecahkan gitu ya dengan program. Lalu kita rancang programnya seperti apa. Lalu kita buat programnya dengan bahasa program yang kita kuasai. Ya. Lalu kita uji, benar atau enggak hasilnya, sesuai dengan keinginan atau tidak. Ini ada contohnya. Ini semua algoritma. Jadi algoritma independen bebas dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Jadi algoritma independen ini istilahnya tidak berbasis dari satu bahasa pemrograman saja, tapi bisa diinterpretasikan dalam beberapa bahasa program dan komputer langsung melaksanakan. Lalu notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Ya, itu contohnya seperti perkalian kan bukan tanda kutip. Ya, seperti itu. Lalu dapat diperkirakan jumlah waktu dan memori yang diperlukan tanpa harus diimplementasikan. Ini namanya matematika. Ya, jadi dari algoritma ini jadi kita bisa tahu nih waktu berapa, kita harus tahu berapa waktu yang diselesaikan untuk menyelesaikan satu siklus pemrograman dengan manfaat adanya algoritma. Jadi kita bisa menghitung. Lalu step-stepnya kita bisa hitung berapa step yang kita butuhkan. Saya juga pernah mau koreksi bahasa program waktu itu dengan menggunakan COBOL yang bahasa mesin itu segini. Karena ada kesalahan, jadi harus ngecek per lembar dibuka. Bayangkan, itu kalau sudah seperti itu, karena program tersebut sudah jadi dan sudah dilaksanakan, tiba-tiba ada error, kita harus ngecek satu persatu. Mana yang salahnya? Error mana nih? Kadang itu kita harus, kalau dulu waktu saya masuk kuliah kan masih di segini tuh di print semua, dilihat satu-satu. Apa sih yang salah? Kira-kira apa ya? Stepnya di mana yang salah? Dengan melihat program berjalan, lalu dengan melihat ini kira-kira mana yang salah? Akhirnya dengan begini saya nggak ketemu. Dengan buku ini saya nggak ketemu. Sudah makin banyak. Saya lihat layar, apa yang salah? Pikir terus, muter terus, apa yang salah? Ternyata ketemunya ada tanda koma yang terselip di tengah-tengah. Tanda komanya tanda koma 1. Bayangkan, dari segini sekian ribu deret program hanya di tengah-tengah ketemu koma, dan ketemunya saya kali apa? Mimpi. Jadi otak saya terus berputar tuh, nanya apa yang salah, mimpi, nemu koma, langsung saya ke kantor tanya, saya bilang betul ada koma. Ternyata pas saya membaca ini, mungkin sudah terekod ya sini, dan di sini ada ya masalah ini.
sebagai programmer karena saya juga pernah alami. Ini langsung. Nah ini algoritma bisa dibuat dengan teknik tulisan, bahasa Inggris atau bahasa lain, dan prosedur code. Nah ini yang lambang-lambang ya yang kita gunakan dalam komputer, banyak jenisnya. Lalu dengan teknik gambar, flowchart. Sudah pernah buat flowchart? Belum. Alur program. Ya. Nah ini ada contohnya. Nah ini contoh ya. Algoritma dengan menggunakan kalkulator. Jadi start, mulainya ya start. Lalu kita nyari kalkulator. Ini kan urutannya ya. Nah ini urutannya. Lalu kosongkan kalkulator, kita pencet 0 kan. Biar dia 0 pada angka sisa di situ, kita nolkan. Lalu kita diulangi. Input harga, kita input, tekan tombol plus. Lalu kita balik ulangi. Input harga lagi kan. Plus ulangi. Itu kan kalau ada misalnya ada 4 barang, kan kita input 1 plus ulangi harga kedua kan, plus ulangi harga ketiga, gitu kan. Nah ini alurnya. Oke, ngerti ya. Jadi sampai semua harga diinput, tadi contohnya 4 barang sudah sukses semua, lalu kalkulator akan tampilkan total harga. Kita lihat, kita matikan resep. Itu urutan logisnya ya, algoritmanya. Seperti itu contohnya. Kurang paham? Ini ditanyakan? Paham ya? Step by stepnya ya. Karakteristik algoritma. Jadi algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar sebagai input. Karena apa? Angka dari 0 sampai ya seterusnya. Abjad dari A sampai lihat Excel. AA, BB, CC sampai panjang. Ya jangan bilang as. Oke, kalau kita pemikiran secara logis, kalau dalam ilmu komputer A tidak sampai dengan Z, tapi ini masih berlangsung terus. Oke, ingat ya, ini penyegaran ya. Outputnya, algoritma harus memiliki minimal 1 buah output keluaran. Ya nggak sih? Kan 2 tambah 2 keluarannya 4 ya, kan? Dan seterusnya. Lalu pasti, jadi algoritma memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Jelas ya, tambah plus ya, kurang, kan jelas, hasilnya juga jelas. Jadi tidak istilahnya A, B, koma ini apa ya, kan? Koma ini apa ya, pasti ada definisinya di bawah. Kita tidak dibiarkan untuk menghayal, ini koma ini apa ya, plus, minus, bagi, atau apa gitu ya. Lalu ada batasnya, jadi ada memiliki titik berhenti. Tadi seperti yang tadi algoritma kan ada akhirnya ya, ya berhenti masih ada. Lalu tepat dan efisien, jadi algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Jadi langsung pada hasilnya. Hasilnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contoh menghitung, nah ini contohnya. Jadi menghitung luas dan keliling dari lingkaran, algoritmanya seperti ini. Baca jari-jari lingkaran yang biasa disebut dengan R kecil di simbolnya ya. Ini matematika dasar loh ya. Lalu tentukan konstanta pi-nya 3,14. Kita mau hitung luas dan kelilingnya. Rumusnya adalah L sama dengan pi kali R kali R, dan untuk keliling 2 kali pi kali R. Lalu hasilnya adalah tampilkan luas dan kelilingnya ya. Nah ini adalah singkatan aja, kita bisa lewatkan. Nah ini untuk mendefinisikan masalah dan menganalisanya. Jadi langkah dalam pembuatan programnya kita harus paham betul. Jadi kita harus mengawali dengan melakukan identifikasi, lalu menganalisis juga ya apa yang dibutuhkan. Kita perlu apa sih, harus jelas. Nah ini, jadi tadi ini termasuk step by stepnya ya. Jadi input, lalu kita proses dan hasilnya keluar. Singkatnya seperti itu. Nah, ini pemrogram atau
atau programmer, ya dia menciptakan program. Lalu program yang dipasang di komputer biasa disebut dengan aplikasi, kemudian kita sebagai user menggunakannya. Ya. Nah, ini langkah dalam membuat program. Kalau ada yang penasaran, tanya aja nggak apa-apa, ya. Nanti ini akan mungkin berguna kalau kalian itu meneruskan, melanjutkan sekolah atau kuliah. Ya, bisa. Lalu di start, tadi ya start. Lalu kita mendesain algoritma dan flowchartnya. Lalu kita tulis programnya, tes kebenaran, uji ya. Kita uji dulu. Lalu dokumentasi, kita dokumentasi dan kita hasilkan. Jadi jelas, arahnya itu jelas, harus kemana. Jadi kalau habis menulis program, kita jangan lupa uji nih, uji dulu benar apa enggak, ada yang salah apa tidak. Lalu didokumentasikan, disimpan dengan rapi. Maksudnya didokumentasikan tuh dalam bentuk mungkin dalam soft copy, hard copy seperti itu, atau mungkin ada apa screenshotnya seperti itu. Ya, lalu kita arsipkan keseluruhan dari untuk kalau kita butuh software itu kita dapat buka kembali. Dan ini ada manajemen arsip sendiri. Itu satu mata kuliah. Jadi nah ini penata algoritmanya tadi ya. Jadi masukkan sebuah bilangan sembarang, lalu bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2, hitung sisa hasil bagi pada langkah 2 yang sedang di langkah 2 dibagikan. Jadi bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil bagi sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Jadi ini suatu proses algoritma untuk menentukan mana bilangan genap, mana bilangan ganjil berdasarkan proses pembagian dari 0 dan 1. Jadi kalau ada sisa berarti dia ganjil. Nah ini adalah simbol dari flowchart. Nah hadir mungkin ini simbol dari flowchart. Jadi ke atas terminator, jadi ke akhir program biasanya diisi dengan kata-kata start atau end. Lalu garis alir yang tadi ya ada ke bawah, biasanya ke bawah atau ke samping kanan atau kiri atau ke atas, bisa tanda panah bisa 2 atas bawah, bisa hanya 1, tergantung kebutuhan. Lalu preparationnya, jadi pemberian harga awal, misal A sama dengan 1, berarti kita menentukan A itu harus 1 ya, dana program, tidak boleh angka yang lain masuk situ. Lalu proses, ini output atau inputnya. Lalu ini subprogramnya. Jika ada if then, ada pilihan, ya akan bercabang di sini. Lalu untuk on page connector ini jika program atau flowchart yang kita buat melompat ke halaman lain, ini menunjukkan on page ya. Ini juga sama, ini dari berpasangan. Selesai. Ada yang perlu ditanyakan? Bu, izin tanya. Misal kalau kita buat langkah-langkah algoritma tapi nggak didokumentasi itu gimana? Kalau buat langkah algoritma tapi tidak didokumentasikan, pastinya kita yang rugi nantinya. Kita akan kesulitan nantinya jika ada pengembangan dari algoritma itu, karena kita tidak mungkin membuat ulang kembali. Oh jadi kayak ada update gitu ya? Betul, karena kita sadari ya, suatu aplikasi, suatu program itu tidak akan stagnan begitu aja, pasti ada pengembangan. Betul kan? Iya. Ya, itu gunanya dokumentasi. Oke, mungkin untuk hari ini ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Tidak ada? Oke, terima kasih. Assalamualaikum.